Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Yusuf Abdullah SPD, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Haji Mardi Sumitro SE sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Madinatul Azkar Bali beserta seluruh jajaran Badan Pembina lainnya. Yang kami hormati Bapak Abdul Aziz SPDI sebagai Ketua Yayasan Madinatul Azkar Bali beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fadoli sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Madinatul Azkar Bali beserta seluruh jajaran Dewan Pengawas lainnya. Yang kami hormati Ketua Badan Otonom Majelis Taklim dan Zikir Al-Azkar Bapak Rashid beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Ketua Badan Otonom Majelis Taklim dan Zikir Al-Madinah Ibu Hajah Suwarna Andini SH beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Yang kami hormati Kepala Badan Otonom Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Asyiddiq Ustazah Sulastri beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Ketua Remaja Yayasan Madinatul Azkar Bali Ustadz Fatan beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati tamu undangan, para donatur dan simpatisan Yayasan Madinatul Azkar Bali Bapak Haji Pitarto. Yang kami hormati Bapak Ibu para wali santri Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Asyiddiq serta Bapak Ibu segenap anggota Yayasan Madinatul Azkar Bali. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa pula anak-anak santri TPQ yang insya Allah menjadi anak yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang dalam acara Zikro Maulidur Rasul atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari ini Ahad, tanggal 14 September 2025 atau 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah di Sekretariat Bersama Yayasan Madinatul Azkar Bali. Acara malam hari ini kami laksanakan dengan sangat sederhana di tempat yang juga sederhana ini, namun tidak akan mengurangi rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, izinkan lisan kami mengucapkan sanjung pujian atas kebesaran-Mu ya Ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada malam hari ini atas segala karunia, nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kami bisa saling selayang pandang, bersilaturahmi di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui pertemuan ini menjadi sebab berkumpulnya kami di akhirat dalam surganya Allah nanti. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang profesional Islam
pembawa cahaya peradaban dalam bahtera gelapnya kehidupan, mereformasi kelamnya jahiliyah menuju satu tatanan kehidupan yang agamis, sistematis, dan humanis. Semoga tetesan baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa mengiringi langkah-langkah kehidupan kita dalam menelusuri alur kehidupan, serta bisa menuai dalam genggaman syafaatnya Nabi Muhammad kelak di perhitungan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, izin perkenankanlah nama saya Astrid Maulani Ning Putri selaku MC yang bertugas memandu acara hingga akhir selesai nanti. Alhamdulillah, tadi praacara sudah dihibur dengan anak-anak TPQ. Mari kita doakan terlebih dahulu. Semoga mereka menjadi ahlul Quran. Semoga mereka menjadi anak yang pintar mengaji. Dan dengan memperingati maulid ini, semoga terpatri dalam hati mereka rasa cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Rentetan acara Zikro Maulidur Rasul 1447 Hijriah pada malam hari ini akan diawali dengan pembukaan. Kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tangga berikutnya sambutan-sambutan. Selanjutnya pembacaan sholawat mahalul qiyam. Setelah itu masuk pada acara inti, yakni ceramah agama. Kemudian doa. Dan paripurna acara ini akan ditutup dengan doa penutup majelis. Mohon maaf, sesuai keputusan pengurus yayasan, acara ini diharapkan selesai pada jam 10 nanti. Mengingat tempat kita ini dalam lingkungan yang bertetangga. Acara ini akan ditayangkan di berbagai platform media sosial Yayasan Madinatul Azkar Bali. Silahkan Bapak dan Ibu bisa mengunjungi baik di Facebook, Instagram, channel YouTube, dan TikTok, serta akun yayasan lainnya. Dan jangan lupa dibantu like dan share agar Yayasan Madinatul Azkar Bali lebih dikenal sebagai media dakwah syiar Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kelancaran acara malam hari ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengawalinya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama lantunan bacaan Tartilul Quran yang akan dibacakan oleh santri TPQ As-Siddiq Ananda Abian Leonel Pratama dengan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24 dengan sari tilawahnya Ananda Aiko Fayula Armanda. Kepada Ananda Abian Leonel Pratama dan Ananda Aiko Fayula Armanda disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin insya'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Maha benar Allah yang maha agung dan Rasulnya yang mulia telah menyampaikan, dan kami atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Ya Allah, sinari hati kami karena membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami dengan berzikir lewat Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran, dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ananda Abian Leonel Pratama dan Ananda Aiko Fayola Armanda disampaikan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, menaiki tangga acara berikutnya, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Madinatul Adhkar Bali, Bapak Abdul Aziz SPDI. Kepada Bapak Abdul Aziz SPDI dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin mutaramin yang kami hormati, Ustaz Yusuf Abdullah SPD yang telah hadir dengan kita, yang kami hormati Bapak Haji Madis Mitro sebagai Ketua Dewan Pembina, setelah segenap jajaran pembina yang maaf tidak kami sampaikan sebagai bersatu, yang kami hormati sesepuh kami, orang tua kami, Ustaz Fadoli sebagai
Ketua dari Dewan Pengawas Yayasan Madinah Al-Kauladi, segenap jajaran pengurusnya. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kepada wakil saya Bapak Haryanto, Wakil Ketua Yayasan, yang kami hormati Bapak Haji Pitarto yang juga hadir beserta tamu undang lainnya, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim dan Dzikir Al-Adkar Bapak Rosi, setelah segenap jajaran pengurusnya. Mohon maaf juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga Ketua dari Majelis Taklim Al-Madinah Pak Ibu Haja Suwana Ini SH, beserta segenap jajaran pengurusnya. Mohon maaf juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ketua Remaja, Bidang Remaja Bapak Ustadz Fatahan, yang membidangi remaja yayasan, yang juga kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dari wali santri dan juga segenap jamaah dari baik jamaah Bapak dan Ibu dari Yayasan Madinah Al-Adkar. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Allah masih beri kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini masih kita bisa berwajah, bersilaturahmi, bertutur kata, saling sapa. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu hadir berangkat dari rumah, langkah demi langkahnya senantiasa dicatat Allah sebagai amal ibadah. Amin. Amin. Salat wassalam senantiasa kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak yaumil kiamat kita semuanya dipanggil dalam setiap pintu-pintu surga. Ada nama-nama kita yang dipanggil sebagai orang yang akan umatnya Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kehormati, singkat saja dari saya, kami mewakili Dewan Pengurus Harian Yayasan Madinah Al-Adkar mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu bisa memberikan langkah untuk hadir di tempat kami. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya dari uang kepada kita sebagai amal ibadah Allah SWT. Namun mohon maaf, kadang-kala dalam hal pelaksanaan ini belum maksimal, mungkin dari sajian kami tempat yang mungkin berdesak-desakan, ya, mohon maaf atas nama yayasan kami semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah maksimal yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan kita, rutinitas kita, baik kegiatan harian atau mingguan atau tahunan seperti bulan Nabi, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Mohon doanya semoga tahun ini bisa lunas. Karena kita masih tanggungan, yayasan masih punya tanggungan dan masih sekitar 500 juta. Mudah-mudahan Allah tahun ini membukakan pintu jalan selebar-lebarnya sehingga target kami tahun 2025 ini kita sudah tidak punya beban dalam hal pembebasan tanah ini. Mohon doanya bagi Bunge. Oke, terima kasih. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada wali santri juga yang support kepada anak-anaknya, bisa nitipkan santri-santrinya di sini dalam rentang waktu sebulan. Alhamdulillah sudah ada 12 santri. Mudah-mudahan monggo Bapak Ibu yang ada yang putra-putrinya belum mengaji di tempat lain, monggo silakan bisa di sini. Insya Allah kami komitmen tetap kepada anak santri fokus untuk pembelajaran materi Al-Quran sampai betul-betul fasih dalam membacanya. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih pada kesempatan malam ini. Terima kasih semua sumbangsinya pada malam hari ini, dari sedekah, nasi kotaknya, infaknya, yang semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang telah diberikan pada malam ini mudah-mudahan dicatat Allah sebagai amal ibadah yang akan dibalas Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Dan manakala ada yang tidak berkenan mungkin dari penyampaian kami pada malam hari ini, atas nama pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri inna shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz SPDI.
Kepada Bapak Abdul Aziz SPDI kami ucapkan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Badan Pembina Yayasan Madinatul Azkar Bali, Bapak Haji Mardi Sumitro SE. Kepada Bapak Haji Mardi Sumitro SE dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Madinatul Azkar Bali Bapak Abdul Aziz beserta seluruh jajarannya dan para ketua Banom. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Pak Doli beserta seluruh jajarannya, Dewan Pembina beserta seluruh jajarannya, serta Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adik-adik yang telah bergabung di TPQ ASIDI. Subhanallah ya, tadi kita sudah mendengarkan tampilannya. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, yayasan kita alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Usia ini tentu masih sangat muda apa belia? Belia. Balita. Masih belum 5 tahun, di bawah 5 tahun. Belum 1 periode. Dan alhamdulillah di jajaran Badan Pembina, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian terakhir ini intensif melakukan rapat koordinasi, membicarakan, merencanakan, memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki dan memikirkan ke depan agar yayasan kita ini lebih memberi manfaat secara luas untuk seluruh anggotanya dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah kemarin malam apa ya? Malam Jumat Jumat malam Sabtu terakhir rapat. Nah, kita membahas terkait dengan struktur organisasi dan pemetaan di badan otonomnya. Masih banyak kekurangan, tapi kita terus melangkah agar menjadi lebih baik. Dan salah satu keputusannya adalah mengangkat beberapa dewan pengawas dan merestrukturisasi pengurus harian dan beberapa di badan otonom. Jadi mohon maaf, salah satu keputusannya adalah Pak Haji Pit dimasukkan di dewan pengawas. Saya lupa belum hubungi jenengan Pak Haji. Jadi sekaligus pemberitahuan Pak Haji dan Pak Haji Umar di dewan pengawas. Terima kasih Pak Haji Pit sudah hadir. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Ini ngapunten mumpung kita ketemu ya. Insya Allah tidak lama, tapi saya usahakan sesingkat mungkin, tapi biar nyampe ke seluruh anggotanya, mumpung kumpul sedoyo. Jadi begini, kita ini yayasan adalah sebuah lembaga yang sudah secara legal diakui oleh pemerintah. Tidak hanya di notaris tapi di Kemenkumham sudah mendapat sertifikat. Artinya lembaga kita ini sudah resmi diakui pemerintah sehingga seluruh kegiatannya itu legal dan insya Allah disupport gitu. Contoh sederhana begini, saat ini BPJPH Badan Jaminan Halal gitu, penjamin halal
sedang merintis di Bali ini untuk melaksanakan atau merealisasikan zona khas. Namanya zona khas. Dan di beberapa provinsi di Indonesia mayoritas sudah terlaksana. Nah, di Bali ini belum. Pekan lalu dari pusat BPJPH dengan Kemenak Bali rapat bersama MUI, DMI, dan beberapa lembaga lainnya untuk merealisasikan zona khas ini. Apa zona khas? Zona khas ini adalah zona khas itu pakai K. Ya, kuliner, kemudian H, halal, A, aman, dan S-nya itu sehat. Saya ulangi, zona kuliner, halal, aman, sehat. Nah, yang sedang dilakukan analisis dan pemetaan ada 3 masjid. Di Masjid Sudirman karena tempatnya strategis, kemudian di Masjid Al-Ihsan Sanur, dan di Musola Baitul Mukminin di Bali. Walaupun tempatnya tidak strategis 2 masjid ini, tapi pondasinya sudah ada. Karena zona khas ini di sana di dalamnya ada kuliner-kuliner yang dibimbing agar khas tadi itu, yaitu halal, aman, dan sehat. Kemudian ada dapur bersama untuk pendaftaran kuliner halal, karena target pemerintah ada 1 juta kuliner atau UMKM yang sudah bersertifikasi halal. Nah, di Bali ini baru 9.000, masih jauh dari target. Nah, langsung secara spesifik, apa sih kaitannya dengan yayasan kita? Jadi gini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kita jangan merasa kecil walaupun yayasan kita berada di tempat yang kecil, sederhana, pojok, megendem ya, bes pojok, kecil, sederhana, lempet gitu, lempet gitu. Nggak usah kecil hati, karena kita sudah diakui oleh pemerintah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memikirkan agar kita bisa bersinergi, berkontribusi walaupun tidak kelasnya yang cukup besar tahap awal, tapi kita mengambil manfaat-manfaat dan memberi manfaat gitu. Kalau bahasa di Dewan Masjid Indonesia itu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Bahasa di yayasan kita memakmurkan dan dimakmurkan yayasan. Seluruh yang ada di dalamnya walaupun masih kecil gitu. Jadi memakmurkan yayasan, kita semua ini harus bareng-bareng memakmurkan, Pak. Jangan kita merasa pengurus saja, ketua saja, pembina saja, pengelola saja, tapi semua yang ada di dalamnya kita ini sami. Tidak ada bedanya, hanya tempatnya mawon, amanah yang diberikan beda. Tapi kesempatan yang Allah berikan, insya Allah sama dalam rangka khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, oleh karena itu, monggo kita semuanya ada 3 hal poin utama secara singkat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kemarin sudah saya sampaikan di rapat bersama. Nah, ini sekaligus ya sosialisasikan. Yang pertama adalah lembaga kita ini harus inklusif. Inklusif itu membuka diri. Inklusif itu membuka silaturahmi. Inklusif itu tidak eksklusif, tidak menutup diri. Kita harus sinergi, kolaborasi, silaturahmi. Karena dengan begitu kita dikenal, dikuatkan, kita bisa memberi manfaat dan bisa dapat manfaat. Jadi kuatkan gitu. Banom-banomnya, pengurusnya, semuanya harus kompak. Ayo kita jalin silaturahmi, sinergi, kolaborasi dari yang paling kecil. Ya, kita di Sesetan ini, di Densel dan seterusnya sampai Denpasar bahkan sebaliknya. Terus kita kuatkan. Yang kedua, jangan berpikir cari punya uang baru buat program. Saya ulangi, jangan mikirnya cari uang atau punya uang baru buat program. Tapi sebaliknya, buat program uang akan datang. Karena uangnya umat ini, uangnya Yayasan Madinatul Askar ini aslinya banyak, Pak. Ada di mana-mana gitu. Cuman
nggak tahu Allah ngasihnya dari cara apa dan dari mana. Nah itu tergantung semangat kita bersilaturahmi, berkolaborasi, bersinergi. Kalau kita pengurusnya, ketua umum dan seluruh jajarannya, ketua beserta jajarannya dan seluruh banom ini rajin silaturahmi, rajin kolaborasi, semakin dikenal, insya Allah Allah akan kasih jalan itu. Dari mana ya nggak tahu, Allah yang maha tahu. Karena maka buat program, buat konsep, insya Allah nanti akan banyak uang datang. Nah itu sudah banyak kami buktikan di Baitul Umum ini, di masjid musola lain yang sudah program-program sudah jalan memberi manfaat. Terakhir, yang ketiga adalah culture kita ini adalah nadiyin. Kita yasin tahlil, maulid, isra mi'raj dan lain sebagainya. Nah, kita yakini dan kita ini sesuatu yang ahsan, yang baik. Artinya ada juga orang yang nggak melaksanakan kegiatan seperti ini. Bisa jadi ada juga yang membid'ahkan, ada yang bla bla dan sebagainya. Nah itu nggak usah diabaikan, nggak usah dihiraukan, Pak. Kita fokus saja memberi manfaat yang menurut kita baik, kita kerjakan. Nggak usah kita bahas hal yang khilafiyah. Kuncinya kita jangan merasa paling benar, dan ketika ada orang yang lain mengkritik nggak usah ditanggapi. Buat nonton artinya. Agar apa? Agar tidak merusak ukhuwah. Karena kalau kita merasa paling benar, yang lain salah, orang lain pasti nggak senang dengan kita. Sebaliknya kalau orang lain merasa benar dan menyalahkan kita, kalau kita balas akhirnya yang ada konflik. Nah itulah cara untuk menguatkan ukhuwah dan persaudaraan. Mohon maaf, terima kasih kalau agak panjang. Ini waktunya saya curi sedikit Ustadz Yusuf Abdullah ya. Terima kasih. Tadi saya sempat ngobrol banyak, sering ketemu di banyak kesempatan. Beliau ini salah satu pelaksana atau pelaksana utama di Basnas Kabupaten Badung. Nah, beliau cerita di Al-Fatah ada corner dan lain sebagainya, itu salah satunya program dari Basnas. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz Yusuf Abdullah sudah hadir di tengah-tengah kami. Mohon maaf, dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Mardi Sumitro SD yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara berikutnya, pembacaan sholawat Mahalul Qiyam yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Soekarno. Kepada Ustadz Soekarno kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara-saudara dan adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih bisa berkumpul di tempat ini untuk acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpul kita di tempat ini, bukti mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Pertama-tama mari kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya limpahan rahmat nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya di sela-sela kesibukan kita masih bisa hadir di tempat ini. Kedua kalinya sholawat dan salam adalah senantiasa haturkan pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak berada di umatnya dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Para bapak dan ibu semuanya, kita bersama-sama baca sholawat sebagai penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tanda bahwa kita besar cinta kita kepada Rasulullah SAW.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش وضربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه هراء وعم من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتدت بها الضر بإذن رب الخلق وضاعت الحبيب وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد Ya Nabi سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Asraqal بدر عليك
يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا حوضك الصافي المبرر مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا علموا السر وآفا مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا والصلاة الله تغشى حتى تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على Muhammad. Demikianlah pembacaan selawat Nabi. Mudah-mudahan masihlah bacaan selawat. Mudah-mudahan masihlah berselawat kita semoga turut barokahnya Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Dan apabila dalam memberi baca selawat saya pribadi ada kesalahan, keliruan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lantunan bacaan sholawat Mahalul Qiyam. Semoga akan menambah mahabbah kita semua pada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Ustadz Soekarno disampaikan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Nabi bukan hanya dengan mengucapkan kata-kata manis belaka, tetapi bagaimana kita bisa meneladani akhlak yang mulia dari Rasulullah. Mencintai Nabi adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kini tibalah saatnya dengan penuh ketulusan
membukakan hati dan pikiran untuk menerima untayan nasihat dari memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, Zikro Maulidur Rasul keluarga besar Yayasan Madinatul Azkar Bali dengan mengambil tema Hakikat Mencintai Nabi, Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Yusuf Abdullah SPD. Beliau adalah Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Basnas Badung Bali, dan beliau juga merupakan pengisi kajian rutin sebulan sekali di Jamaah Ibu-Ibu Yayasan Madinatul Azkar Bali. Kepada Ustadz Yusuf Abdullah SPD kami haturkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Penasehat Ustadz Fadoli, yang kami hormati, kami muliakan para pembina, Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua Yayasan beserta jajarannya, Badan Otonom dari Majelis Azkar dan juga Majelis Madinah, serta dari TPQ As-Siddiq dan remaja Yayasan Madinatul Azkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita hidup di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran kekasih kita, suri tauladan kita. Yang mudah-mudahan kehidupan ini dapat mampu kita syukuri sebenar-benarnya. Karena kehidupan itu adalah hal yang pertama perlu kita syukuri. Dan yang kedua adalah banyak sekali Allah masih menitipkan kita nikmat. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, manusia mulia. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Kepadanya kita merujuk, kepadanya kita berkiblat, kepadanya pula kita berharap yang namanya syafaat. Semoga kita tergolong dalam umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tahun demi tahun kita sudah melewati perayaan peringatan. Jadi kalau di sini karena namanya Madinatul Azkar, ini kita harus benar-benar memperingati, tidak hanya merayakan, ya. Apa yang kita peringati ialah kita harus ingat telah lahir sosok. Kalau tadi disebutkan Mbak MC itu sang revolusioner. Yang 3 isnya jujur saya lupa, tapi yang 2 saya ingat. Sistematis dan humanis. Yang pertama apa? Agamis. Agamis, sistematis, humanis. Masya Allah. Tapi yang membuat saya tersentuh itu adalah meskipun kita adakan sederhana, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Itu yang membuat luar biasa. Siapapun, dari segmentasi apapun, dari kalangan apapun, itu berhak mencintai Nabi, itu berhak meniru gaya hidup Nabi. Saya ingin katakan seperti ini. Kita bisa melihat luhur budi akhlak dari Nabi SAW dari banyak-banyak catatan sejarah yang akhlak beliau itu diakui tidak hanya kepada orang yang mengikuti beliau, tapi juga orang yang tidak mengimani beliau. Dari zaman dahulu ketika Nabi hidup sampai sekarang abad 21 masih ada juga orang yang mengakui akhlak luhur baginda Nabi SAW meskipun dia tidak mengimani Nabi. Saya ingin katakan seperti ini. Ini yang perlu kita bawa pulang.
Nabi itu ditolak karena membawa syariat Islam, tapi Nabi tidak ditolak secara individual. Faham kira-kira maksud saya? Secara individual orang tidak pernah menolak Nabi karena tahu Nabi itu adalah orang yang al-amin, orang yang selalu berkata jujur. Nabi ditolak karena Nabi membawa agama Islam. Maka hidayah itu mahal. Karena orang-orang berpendapat gengsi gitu kan, mengikuti ajaran Nabi. Maka kita ketika bergaul, tadi disampaikan oleh Bapak Pembina, kita harus inklusif. Harus terbuka. Kita ini ditolak karena pribadi kita atau agama kita. Kalau kita ditolak karena pribadi kita, maka ini menjadi PR. Karena Nabi tidak pernah ditolak secara individual. Dan Nabi ditolak karena dia membawa syariat Islam. Karena tidak semua berhak mendapatkan syariat Islam. Karena hidayah itu mahal. Maka kita bersyukur yang saat ini kemudian hidup dalam keadaan Islam, bisa mengamalkan sunnah, itu perlu kita syukuri. Karena itu tidak diberikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dunia, Allah mengatakan Allah akan memberikan ila mayyuhib wala malayuhib, kepada yang Allah cintai maupun kepada yang Allah tidak cintai. Tapi kalau keimanan itu kepada semuanya. Hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka dari dulu Nabi SAW sudah diakui sebagai orang yang berbudi baik. Dijelaskan dalam tinta sejarah Sirah Nabawiyah bahwasannya ketika Rasulullah SAW berada dalam kumpulan orang-orang Quraisy, kemudian Nabi mengatakan, "Wahai orang Quraisy, apakah kalian percaya kepadaku?" Kemudian orang Quraisy mengatakan, "Ya tentu, bala, tentu saja." Kalau bahasa kutenya tuh of course gitu ya. Tentu saja. Kamu adalah orang yang tidak pernah berkata bohong dan kamu adalah orang yang al-amin, yang dapat diamanahi. Ini yang ngomong siapa? Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi. Dia ngomong gitu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, kalau seandainya di balik bukit ini ada pasukan berkuda dengan perlengkapan perang siap menyerang kita, apakah kalian percaya? Semuanya mengatakan percaya. Lalu kalau aku mengatakan bahwasannya aku ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul terakhir, lalu semua berdiam. Bayangkan, itu tandanya orang-orang yang tidak beriman pun itu mengakui bahwasannya Nabi itu adalah orang yang berbudi akhlak yang baik. Lalu sekarang seperti apa? Di abad ke-20 ini ada seorang penulis buku. Tulisannya itu adalah 100 tokoh perubah peradaban manusia. Namanya Michael Hart. Kira-kira Michael Hart ini mazhabnya apa, Pak? Sholatnya di mana, Bu? Michael Hart ini, Bu? Nggak usah ditanya mazhabnya apa, sholatnya di mana. Dia nggak beriman, dia nggak sama kayak kita. Tapi dia nulis yang nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bayangin, Bu, Tuhannya ditulis nomor 3. Coba bayangin. Tandanya dia menjadikan Nabi Muhammad SAW nomor 1. Dia sudah mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW yang membuat revolusioner, merubah peradaban manusia. Masa kita mau kalah, Pak, sama Michael Hart? Sudah berapa banyak buku sirah yang kita pelajari? Sudah berapa lama kajian tentang Sirah Nabawiyah full, dari sebelum Nabi lahir sampai kemudian Nabi meninggal, yang sudah kita dengarkan. Tujuannya apa kita mendengarkan? Nah, ini hikmahnya. Makanya kenapa di dalam buku-buku Sirah Nabawiyah, terutama karangan Syekh Mubarakfuri itu yang tebel itu membahas tentang sebelum Nabi dilahirkan, bagaimana keadaannya, sampai kemudian bagaimana Nabi setelah meninggal. Maka setiap fase Nabi selalu berpikir,
Makanya Masya Allah Tabarakallah, kalau kita mengikuti sunnah Nabi secara komprehensif, dari Nabi kecil sampai Nabi kemudian sudah menjelang kembali, itu semuanya dirinci secara detail. Dan Masya Allah Tabarakallahnya, indahnya itu di dalam Islam, kita ini tidak diminta meniru sosok secara fisiknya Nabi. Sehingga nggak ada perdebatan lagi tuh Pak, ini nih hidung impor, yang itu hidung pesek gitu kan. Sempat viral tuh Pak, mengatakan seperti itu. Kita nggak diminta meniru Nabi yang rupawan, yang gagah gitu kan. Tapi yang kita diminta adalah akhlaknya. Kita diminta adalah bagaimana Nabi, seperti apa yang disukai Nabi, itu yang kita diminta. Jadi bagaimanapun kita harus bisa mengikuti kemudian akhlak Nabi. Maka dari itu, hakikat mencintai Nabi adalah bagaimana kita bisa meniru Nabi. Maka cinta itu dibuktikan tidak hanya dengan kata-kata manis, tapi cinta itu dibuktikan dengan kesetiaan. Dan itu yang menjadikan Nabi SAW membuat cemburu, bahkan di sana ada orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Ketika Rasulullah berada dalam sebuah majelis, kemudian beliau mengatakan, sungguh aku merindukan perjumpaan dengan saudaraku, kata Nabi. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini adalah saudaramu. Kata Nabi, la, bukan. Kalian adalah antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Lalu siapa Rasul saudaramu itu, wahai Rasul? Rasul mengatakan, saudaraku adalah dia yang mengikuti apa yang aku perintahkan dan menjauhi apa yang aku larang, namun dia tidak hidup di zamanku. Tandanya siapa? Kita semua. Dan itu yang membuat Nabi rindu berjumpa dengan kita. Maka bayangkan ketika kita mengerjakan sunnah, kita sedang ingin merindukan perjumpaan dengan Nabi SAW. Dan dialah seseorang yang cintanya kepada kita begitu dalam, melebihi cintanya kepada istrinya dan anak-anaknya. Ketika beliau saat ingin dicabut nyawanya, yang beliau sebutkan adalah bukan anakku, bukan istriku, tapi apa? Ummati, ummati. Bagaimana umatku nanti? Bagaimana umatku nanti? Dan ketika beliau tahu tentang azabnya Allah, yang beliau katakan adalah tolong minta keringanan untuk umatku. Dan ketika beliau sakaratul maut, tahu sakitnya sakaratul maut, beliau mengatakan, ya Allah, limpahkanlah sebagian rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Maka kecintaan Nabi SAW kepada kita itu sungguh luar biasa. Dan marilah hakikat mencintai Nabi itu adalah bagaimana kita mencoba untuk terus-menerus mengerjakan apa yang beliau kerjakan dan menjauhi apa yang beliau larang. Bagaimana kita mulai mencari tahu apa yang beliau suka dan apa yang beliau tidak suka. Karena itu hakikatnya mencintai Nabi SAW. Kita harus upgrade. Sudah berapa banyak sunnah yang kita lakukan. Dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya diatur dalam Islam. Bukannya enak Pak? Kan enak diatur Pak. Kita ini manusia ini objek bukan subjek. Jadi kalau kita semuanya sudah ada SOP-nya, enak Pak. Tapi kalau nggak ada aturannya, kita akan bingung gimana caranya hidup, gimana caranya menikah, gimana caranya punya anak, gimana caranya punya cucu. Nggak ada SOP-nya. Tapi Islam semuanya sudah. Bahkan mohon maaf, cuman agama Islam yang memiliki manusia prototipe. Prototipe itu contoh hidupnya gitu ya. Jadi kan Allah menurunkan Al-Quran beserta yang mengamalkan Al-Quran. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW. Agama lain nggak ada Pak. Jadi siapa yang mau bahagia di dunia, ikuti Nabi. Siapa yang mau bahagia di akhirat, ikuti Nabi. Maka bisa kita lihat bagaimana para sahabat dari Khulafaur Rasyidin,
kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Mereka semua adalah orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan itu sudah dibuat jurnalnya, sudah dibuat risetnya. Kalau kita ngomong kebahagiaan itu, maka tolak ukurnya harus bukan tolak ukur manusia, Pak. Sampai suatu saat itu ada yang mengatakan, ada seorang bapak itu yang hidupnya ya biasa-biasa saja gitu kan. Ketika dibilang, bapak ini harus kemudian begini, begini, dan begini. Supaya apa? Supaya bisa sukses. Lalu kalau sukses apa? Nanti bisa bahagia. Kalau sukses cuman pengen bahagia, sekarang saya sudah bahagia, kata dia seperti itu. Maka seharusnya sukses itu bukan hanya pengen bahagia, tapi sukses itu bagaimana harus khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena kalau indikator sukses itu cuman bahagia, ya nggak usah sukses pun insya Allah juga bahagia. Kan doa kita seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu menarik, Pak. Kenapa kita minta hidup baik di dunia, hidup baik di akhirat, tapi ada wa qina azabannar. Kita semua sepakat bahwasanya umat Rasulullah SAW 100% masuk surga, sepakat, hakul yakin, tidak ada perdebatan. Semuanya kita masuk surga. Tapi ada yang perlu transit dulu. Ada yang perlu di laundry dulu. Dikucek-kucek, diubah-ubah gitu kan. Ada yang perlu dibersihkan dulu, ada yang langsung. Bagi kita semua ini pasti hakul yakin kita masuk surga. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau udah minta fil akhirati hasanah pasti surga dong. Tapi kan ada lanjutannya, wa qina azabannar. Makanya keyakinan kita sebagai penduduk surga mudah-mudahan selaras dengan bahwasannya mudah-mudahan kita tidak bermasalah di muka bumi ini. Sehingga tadi perjumpaan kita dengan Rasul itu jalur bypass, tidak perlu transit lagi. Maka jemaah sekalian, hakikat kebahagiaan dunia itu di dunia dan di akhirat itu adalah selalu beriringan. Kalau kita, mohon maaf, keadaannya tidak dititipkan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kita caranya menjadi yang lebih taat? Kalau kita berada termasuk golongan yang dititipkan oleh Allah kelebihan, maka jadi juga yang lebih taat. Makanya ada perdebatan di zaman Nabi itu antara para sahabat nih ya, antara yang miskin sabar atau yang kaya dia bersyukur. Semuanya berdebat. Ada yang mengatakan, oh tentu yang sabar itu pahalanya besar. Oh tidak, yang kaya dengan kekayaannya dia bisa bermanfaat bagi sesama. Lalu jawaban Nabi apa? Inna akramakuma atqakuma. Sesungguhnya yang paling mulia di antara keduanya adalah yang paling takut kepada Allah. Adalah yang paling takut kepada Allah. Maka Sayyidina Umar itu tidak pernah membisingkan, tidak pernah memusingkan dia dalam keadaan kaya atau miskin. Karena apa? Dua-duanya kendaraan dia menuju kepada Allah. Maka kita harus kemudian tadi, kalau kita memang belum dititipi keluasan, jadilah orang yang paling taat. Maka Nabi SAW dikatakan humanis tadi, saya sepakat. Ketika Nabi SAW udah di Madinah, tandanya sudah merdeka ya. Kalau di Mekah kan masih awal, di Madinah dia sudah merdeka. Bayangkan, dijelaskan dalam sebuah riwayat, Nabi pernah kompornya tidak hidup selama 3 hari. Tidak hidup selama 3 hari. Sebenarnya seorang khalifah, pemimpin, kekasih, itu tinggal ngomong aja pada sahabat, wahai sahabatku, aku lapar nih. Dan sahabat tahu makanan kesukaan Nabi. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi memanfaatkan privilege tersebut untuk minta-minta kepada sahabatnya? Tidak. Para ulama mengatakan Nabi ingin merasakan juga bagaimana keadaannya orang-orang yang kesusahan. Itu Nabi humanis, tidak memanfaatkan privilege. Bahkan ketika perang Ahzab dijelaskan, ketika itu orang-orang sudah mulai kelaparan. Ada yang menjelaskan para sahabat memperlihatkan kepada Nabi bahwasannya para sahabat sedang menyangkutkan satu batu di perutnya supaya menahan lapar. Lalu dengan terpaksa Nabi memperlihatkan, mengangkat gamisnya dan terlihat di sana ada 2 batu yang juga tersangkut. Tandanya apa? Nabi lebih lapar daripada para sahabat. Jadi Masya Allah Tabarakallah, ketika kita di bawah kita tiru Nabi.
Ketika kita berada dalam keadaan di atas, tiru juga Nabi. Bagaimana dijelaskan inna ajwadan nas, sesungguhnya orang yang paling dermawan adalah Nabi SAW. Siapa yang berani mengatakan Nabi miskin? Dia melamar Khadijah dengan mahar terbaik. Dia ketika sodakoh dengan sodakoh terbaik. Tapi siapa yang mengatakan Nabi kaya raya juga? Karena kehidupannya yang begitu sederhana. Nabi nggak pernah ribet. Istrinya nggak masak, ya udah saya puasa, selesai. Jadi Pak, kalau istri nggak buat kopi, ya wis aku poso. Nabi nggak pernah mempermasalahin sesuatu yang simple gitu. Dan Masya Allah tabarakallah, itulah kemudian tadi, kenapa ketika kita meniru Nabi SAW, kita akan menjadi ghuraba. Dijelaskan bahwasannya Islam itu datang dari keterasingan, dan nanti di akhir zaman dia akan kembali terasingkan. Fatubalil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang merasa terasingkan. Ibu-ibu di tengah yang lainnya pamer-pamer gitu ya, kibas-kibas rambut, ibu-ibu pakai jilbab, asing nggak Bu? Gitu kan? Fatubalil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang terasingkan. Ini ada remaja-remaja yang lainnya masih konvoy-konvoy nggak jelas di luar. Kita ngaji, terhimpun di remaja masjid Madinatul Azkar. Di saat yang lain happy-happy, kita justru di sini bersolawat. Itu sudah asik. Maka bagaimana kita tetap, mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk mencintai Nabi secara hakiki, yang sebenar-benarnya. Jadi mencintai Nabi itu, tadi sepakat saya dengan perkataan Mbak MC ini, tidak hanya dibuktikan dengan kata-kata, tapi bagaimana kita menjadi pengikut setianya. Karena apa? Itulah yang dirindukan oleh Nabi SAW. Kita semua adalah keluarganya Nabi, kita semua adalah saudaranya Nabi. Maka mulai sekarang ini menjadi PR kita. Sudahkah kita membuka lembaran-lembaran sirah Nabi? Sudahkah kita membuka amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW? Sehingga perjumpaan itu tidak hanya perjumpaan yang semu belaka, tapi adalah perjumpaan yang memang kita nantikan. Jadi kita itu di dunia ini yang kita tunggu itu hanya 2 panggilan. Yang pertama, panggilan kembali kepada Allah, maksudnya laporan sholat. Yang kedua, panggilan kepada Allah adalah maksudnya menyetorkan amal soleh kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kesempatan untuk merasakan telaga Kausar dan dihimpun bersama Nabi di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Pak dari saya. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Karena memang kalau kita mau membahas panjang lebar Nabi SAW, nggak akan ada habisnya Pak ya. Ini kan selesainya jam 10 ya. Saya masih dikasih waktu atau enggak nih? Masih. Coba apa sih yang membuat kita ketika kita ingat Nabi, kita ingat kisah apa? Coba saya minta ibu-ibu, kira-kira kisah apa sih yang membuat ibu terenyuh dengan kisah Nabi SAW? Kita sama-sama mentazkiroh, mengingat gitu ya. Coba, ada yang berani nggak Bu? Ada yang mau sodako nggak? Sodako informasi. Kan ibu-ibu ini kan biasanya itu ya, suka dengan kisah-kisah. Bukan berarti bapak-bapaknya nggak tahu. Saya rasa bapak-bapaknya lebih paham gitu. Tapi kita berikan ibu. Silakan Bu. Ada yang mau sodako? Ibu-ibu, halo. Ada nggak sih ibu-ibu nih? Silakan Bu, nggak apa-apa. Sodako dapat pahala. Ayo kita pengen mengingat kisah Nabi. Ada? Silakan Bu. Kisah yang mana? Bu Suwarna ditunjuk Bu, siapa Bu? Gitu Bu. Kalau kaptennya yang nunjuk harus sami'na wa ata'na. Kalau Pak Ustadz yang nunduk, mengheningkan cipta mulai. Nah ya Bu Surya, silakan Bu Surya. Satu aja Bu, dari jutaan kisah Nabi yang sudah kita pelajari, sudah kita ingat gitu kan, sudah kita dengar. Satu aja Bu kisahnya. Oh, Nabi itu romantis.
Makanya kita kalau lihat sekarang film-film yang menggambarkan romantis itu apa? Film-film Korea. Padahal film-film Korea kalau didata itu Korea itu termasuk negara dengan angka perceraian nomor 2 di dunia. Ada Pak di film Korea itu artis sama aktrisnya. Yang cewek, tokoh cowok sama ceweknya menikah. Nggak lama. Kalau nggak salah cuman seminggu cerai dia Pak. Karena ternyata hubungan nikah dengan non nikah itu berbeda jauh gitu kan. Dan Nabi SAW mencontohkan. Maka kata Rasulullah SAW, khairukum li'ah. Ini request ibu-ibu Pak. Nabi itu romantis. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi walaupun kita sebaik apapun di luar, tapi kalau menurut keluarga kita nggak baik, maka itu belum dikatakan baik. Dan Nabi selalu menjaga itu. Bagaimana dia harus menjadi yang terbaik bagi keluarganya. Dan Nabi Masya Allah Tabarakallah itu melakukan hal-hal yang romantis yang menurut kita mungkin sepele. Dari memiliki panggilan yang begitu romantis gitu kan. Itu sunnah Pak, jangan beli Pak. Aduh, bapak dibilang punya panggilan romantis. Aduh gitu. Kok kayaknya berat sekali gitu kan. Mulai dari sekarang panggil istrinya Ayang Beb gitu kan. Coba rasakan sensasinya kembali seperti pengantin baru gitu loh. Gitu kan. Nabi SAW itu punya panggilan khusus kepada Aisyah radhiyallahu an, ya Humairah, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan gitu kan. Itu Pak, istri bapak segarang apapun kalau dibilang itu udah kayak terbang dia Pak. Itu sunnah dapat pahala. Yang masih manggil nama istighfar Pak. Mulai sekarang panggil ayang, panggil beb, atau cari tahu apa sih panggilan sekarang yang paling biasa gitu kan. Opa gitu kan. Itu sunnah Pak. Ya Allah, beneran demi Allah itu sunnah berpahala. Yang kedua, Nabi SAW pantang merem sebelum istrinya duluan merem. Dan Nabi SAW selalu ada namanya pillow talk Pak. Jadi pillow talk tuh istilah sekarang, tapi Nabi sudah melakukannya. Nabi selalu ngobrol. Jangan istri kita itu disuruh ngobrol sama tembok terus Pak. Bapak keluar, istri cuma di dalam. Ini kok saya jadi belain ibu-ibu ya? Ya jadi Nabi itu pahala Pak. Makanya kita kalau ngomong surga jangan di luar. Surga itu ada di rumah. Baiti jannati. Tapi ingat, kalau yang di luar yang ganggu 10, di dalam rumah yang ganggu ada 1 juta. Karena ibadah itu adalah pernikahan itu adalah ibadah, maka setan nggak mungkin tinggal diam. Maka Nabi selalu mewanti-wanti, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan ini merupakan salah satu permasalahan di Kementerian Agama pernah membuat pelatihan. Salah satu permasalahan terbesar kaum muslimin di Indonesia itu ada angka perceraian yang tinggi, gitu kan? Ya mana mungkin setan akan tinggal diam. Setan itu memberikan. Jadi iblis itu punya cucu-cucunya, setan memberikan prestasi yang begitu besar. Didudukkan di singgasana, diberikan namanya mahkota. Prestasi ini tidak diberikan kepada orang yang berhasil membunuh satu sama lain. Prestasi ini tidak diberikan kepada yang berhasil memurtadkan orang, tidak. Prestasi ini diberikan bagi siapa saja yang berhasil mengkaramkan bahtera rumah tangga. Maka sekarang kita lihat, istri kita ini adalah ladang pahala kita. Jadikanlah dia yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menuntut kita ke surga. Ibu-ibu juga. Maka jadikanlah suami kita itu adalah imam kita. Maka itu adalah sedikit salah satu kisah Nabi. Bahwasannya Nabi itu romantis. Berarti bapak-bapak Madinatul Azkar itu juga harus romantis. Harus belajar Pak. Harus effort Pak. Nah itu bagian dari sunnah. Belajar aja merupakan dapat sunnah gitu kan. Bagaimana sih Nabi itu kebiasaannya? Waduh, ada yang paling romantis banget itu Bu. Jadi Nabi pernah suatu saat minum Bu, keluar Bu dari peperangan. Itu pasti dahaga banget kan, haus banget. Datang ke rumah, Nabi itu punya kebiasaan kalau minum langsung diberikan ke Aisyah, dan Aisyah meminum bekas di bibir Nabi. Waduh.
Itu luar biasa. Tapi suatu saat itu, satu momen Nabi menghabiskan minumannya. Sampai Aisyah kemudian ngambil. Kenapa kamu habiskan? Biasanya kamu kasih saya. Akhirnya dirasakan. Kenapa? Ternyata Aisyah salah. Yang biasanya mencampur air dengan gula, tapi keliru dengan garam. Dan bagaimana respon Nabi, Bu? Nabi nggak langsung, buah apa ini kan gitu. Meskipun mungkin Aisyah nggak marah kan. Coba misalkan ibu-ibu buat kopi gitu ya, keliru garam gitu. Kita bisa bayangin Pak ya, kita dari kerja di luar, ini dari perang Pak, bukan kerja di kantor. Dari perang pasti dahaga banget kan. Nyampe ke rumah, tibanya minum air garam bukan air gula. Tapi Nabi menjaga, dihabisin minumannya. Tapi ketika Aisyah merasakan, oh ternyata dia keliru. Yang harusnya air campur gula, dicampur garam. Masya Allah, tabarakallah. Begitu indah, begitu luhurnya. Itu hanya salah satu aja Pak bidangnya. Kalau ibu-ibu dibahas romantis. Jadi masih banyak sekali kisah-kisah Nabi yang... Nah, ini saya pengen mudah-mudahan ini membuat cinta kita kepada Nabi makin komprehensif. Suatu saat saya datang ke penjara Pak, karena saya dulu keluar masuk penjara, bukan dibina tapi membina gitu ya. Akhirnya ada orang yang hijrah, Ustadz saya mau hijrah, saya cinta Nabi saya gini. Tapi ada satu yang mengganjal. Apa itu? Kenapa Nabi pedofil? Dikatakan seperti itu. Coba Pak bayangin, gimana Bapak perasaannya ketika dia sudah hijrah mau gini, ada satu yang mengejar. Nah kan kalau dia bekas narkoba, ini kan ceplas-ceplos Pak. Dia ngatakan itu, kenapa Nabi pedofil? Ternyata banyak misinformasi. Inilah kita kalau membaca sejarah hanya di kulit-kulitnya saja. Nabi menikahi Aisyah di usia berapa? Di usia 6 tahun, diberikan oleh ayahnya. Berkumpulnya itu di usia 9 tahun. Namun digaulinya di usia berapa? Di usia ketika dia sudah balik gitu loh. Lalu apa yang dilakukan Nabi ketika 9 tahun sampai balik? Nabi mengajarkan bagaimana di kamar mandi, bagaimana di kasur, bagaimana di rumah tangga, seperti apa caranya masak. Itu semua makanya hadis-hadis tentang rumah itu keluaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Kan banyak yang nggak tahu Pak. Orang taunya apa? Nabi menikahi Aisyah ketika kecil. Sehingga para orang-orang yang nggak suka Islam buat apa? Islamofobia buat apa? Nabi itu pedofil, kan gitu kan? Setelah kita baca, oh ternyata seperti ini. Kenapa di usia 6 tahun? Karena Abu Bakar yang menginginkan anaknya itu menikah dengan Nabi. Dan mereka bisa bersama itu di usia 9 tahun. Dan di usia 9 tahun sampai kemudian balik, itu Nabi banyak mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu an bagaimana caranya makan. Makanya ada adab makan. Bagaimana kalau tidur, kenapa bisa tahu Nabi tidurnya ke kanan? Itu kalau nggak orang yang satu rumah, gimana cara jelasinnya? Bagaimana kemudian siklus haid, bagaimana kemudian di kamar mandi, bagaimana caranya Nabi mandi, coba bayangin. Kalau nggak Aisyah dinikahi oleh Nabi dari kecil, kan nggak tahu kebiasaannya. Bahwasannya Nabi itu mandi mulai dari bawah, kemudian ke lutut, kemudian ke pusar, kemudian ke dada, tunggu sampai 10 detik. Suhu tubuh sudah menormalisasi, baru dari atas ke bawah. Itu dia sebabnya kenapa banyak sekarang itu kejadian, mohon maaf, meninggal itu di kamar mandi gitu kan. Padahal sunnah mandi itu juga sudah ada gitu kan. Bagaimana cara Nabi mengancingi pakaiannya, bagaimana cara Nabi menggunakan ini dan itu semuanya ada gitu kan. Maka itu sedikit, mudah-mudahan sekali lagi cinta kita ini komprehensif ya. Memang totalitas. Jadi kalau mengatakan apapun yang dikatakan orang tentang Nabi, saya bisa menjawabnya. Kenapa? Karena kita sudah belajar gitu loh Pak. Sehingga cinta kita itu benar-benar, kenapa kamu cinta? Pokoknya ya nyuruh cinta, kita harus cinta gitu kan. Jadi ini kurang gitu. Tapi kalau cinta kita ada reasonnya, ada sebabnya, sehingga kita mengatakan apapun yang kamu katakan, saya sudah cinta mutlak kepada Nabi karena saya kenal Nabi. Nah, tak kenal maka tak ta'aruf gitu kan. Makanya kenalin sama Nabi, membaca sirahnya, membaca sejarahnya, supaya cinta kita ini nggak akan pernah kemudian digoyahkan dengan hal-hal yang sebenarnya ya itu cara mereka untuk meruntuhkan keimanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan salah satu sunnah Nabi, salah satu rukun keimanan kita. Kita nggak akan mungkin bisa beriman kepada Allah tanpa kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya sekarang mungkin ada perdebatan, makanya saya di awal bilang kita nggak disuruh ngikut Nabi hidungnya mancung, enggak Pak. Kita nih standar SNI lah ya, nggak terlalu mancung-mancung. Kita nggak dituntut itu. Dulu kan gitu ya, ada perdebatan nih hidung impor gitu kan, yang ngono pesek dia bilang gitu tuh. Kita nggak dituntut itu. Yang dituntut apa? Nah kita akan dihisab kalau kita tidak meniru kebiasaan baik Nabi gitu. Kayak mudah-mudahan ini menambah cinta kita kepada Rasulullah, melewati Rasulullah itu Arab, melewati apa enggak, tapi Rasulullah itu adalah manusia yang dulunya benar-benar hidup dan dia adalah yang salah seorang yang sangat mencintai kita dan merindukan perjumpaan kita nantinya di akhirat. Itu Bu ya. Cukup ya? Sudah 2132. Nanti mudah-mudahan masih banyak lagi momen kita untuk silaturahim, karena kalau kita membahas Nabi tidak akan ada habis-habisnya. Yang jelas adalah cintanya Nabi SAW kepada kita itu begitu mulia, begitu sangat tidak terbatas. Maka mudah-mudahan cinta kita ini kita buktikan dengan menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Siap menjadi pengikut setia Rasul? Siap belajar sirah Nabi? Siap mengikuti apa yang dilakukan Rasul? Siap menjauhi apa yang ditinggalkan Rasul? Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Selanjutnya kami mohon kepada Yai Fadoli untuk memimpin doa. Sebelum doa kami ingin ikut andil ya. Ikut andil dalam hal Maulid Nabi ini. Ya insyaallah cuma satu atau dua atau bahkan tiga. Satu di antara akhlak baik beliau ya menggarisbawahi, yaitu beliau itu mempunyai sifat mengampuni orang yang menyakiti. Itu akhlak beliau, jadi kuat sekali Pak. Ini sulit kita mau meniru, karena tadi dibilang memang agak sulit niru perbuatan beliau itu. Berapa persennya pun kita ya juga pikir mau berapa persen kita mampu meniru. Terus kedua yaitu diam, tidak menjawab apabila beliau dihujat, dimaki-maki, dicemooh, difitnah, dibilang-bilangin apa saja, bilang-bilangan yang mengandung menjelek-jelekin Nabi. Itu Nabi tidak menjawab sama sekali. Dan sama sekalinya itu sampai meninggal. Jadi lama Pak, puluhan tahun. Kira-kira ya dari diangkat menjadi Nabi sampai meninggal kurang lebih kan 23 tahun. Itulah diolok-olok sama orang nggak jawab sama sekali. Insya Allah beda dengan yang ngomong ini, insya Allah. Tapi ya saya bermohon pada Allah mudah-mudahan berapa persen bisa mengikut beliau. Amin, amin, amin. Yang bahasa tibanya itu in udiyafu wa la yu'aqib wa in usima yasmu wa la yujawib. Itu bahasa Arabnya tadi. Yang kedua, beliau tadi Ustadz menerangkan bahwa hakul yakin, sangat yakin sekali kita umat Kanjeng Nabi itu masuk surga. Itu menggembirakan sekali bagi kita. Memang betul. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua yang menjadi umatku masuk surga. Tapi tak tambahkan sedikit. Memang beliau mengatakannya begitu. Illa man aba. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Siapa nanya? Siapa yang Nabi? Yang tidak mau itu masuk surga. Illa man aba itu begitu artinya. Kecuali yang tidak mau atau pembangkang. Beliau menjawab, yang tidak mau itu yang apabila saya perintah tidak mau dia menjalankan. Apabila saya cegah dia malah melanggar.
Itu jawaban illa man aba. Terus ketiga, yang paling berbahagia hari ini atau malam ini, insya Allah semua yang ada ini, insya Allah saya paling merasakan nikmat daripada Allah datangkan ke kita semua. Itu insya Allah itu saya. Karena apa? Mulai tadi dari pertama sampai terakhir sebelum saya bicara, ini masya Allah tampilan kita itu semuanya bagus semuanya. Pokoknya wis dari Jawa nih gak sosok, wis gak sosok. Yang ini tampil begitu luar biasa, yang ini tampil begitu luar biasa, semuanya luar biasa. Sedangkan saya posisinya di posisi bagian ngawasi deh, yang paling enak. Tugasnya cuma ngawasi, lesapi apa? Ya kan teman saya ini tadi bertato. Ini dua sejoli ini paling menikmati hari ini ya saya sama Baji. Ya, yang lain insya Allah sih bakal pikir ini amit aja ya ditambah. Setelah ini saya dengan Pak Haji pulang boleh, yang lain jangan. Ringkas. Nah itu yang ketiga. Demikian wali-husuli maqasidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma huwa kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal futuhati ya basitun ladzi yabsutu rizqa liman yasha' bi ghairi hisab wa basut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min hazaini ghairika bi ghairi minnatin mahlukin bi matifadika wa karamika ya Rahman. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna awladana wa azwajina wa lana min alil ilmi wa lituqa lil huda lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-hidayah. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Nabi Allah, isfa' lana ya Nabi Allah, isfa' lana ya Nabi Allah, isfa' lana ya Habib Allah, isfa' lana ya Habib Allah, isfa' lana ya Habib Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Yusuf Abdullah SPD dan kepada Bapak Ustadz Fadoli kami haturkan banyak terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara Zikro Maulidur Rasul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, keluarga besar Yayasan Madinatul Azkar Bali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya MC yang bertugas mohon maaf, pamit undur diri dan ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.